Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Ini video yang ketiga. Yang ketiga ini saya dulu itu suka pernah terjemah buku itu judulnya Thick Face Black Heart, Ching Ning Chu. Jadi ada seorang jenderal di dalam perang Cina kuno, namanya itu Jenderal Sun Tzu. Jadi di dalam strategi perang Cina kuno itu, Sun Tzu itu mengajarkan itu kalau mau memenangkan perang, dia bilang apa? Kenali diri, kenali musuh. 1000 perang, 1000 kemenangan. No, itu saya ingat kata-katanya Sun Tzu itu. Kenali diri, kenali musuh. 1000 perang, 1000 kemenangan. Menurut saya itu kata-kata yang sangat menarik, makanya saya awali dari sana. Saya mau memperkenalkan satu pemahaman lagi tentang diri dan musuh. Ini juga karena saya sangat banyak melihat video-video dari para ulama, yang mungkin karena memang di akhir-akhir ini saya akan banyak menyebut nuwun sewu pangapunten sekali lagi kepada Buya Ar-Razi Hashim, karena panjenengan begitu banyak memberi saya pemahaman, pembelajaran, dan apa yang ya memang saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan atau menganugerahi panjenengan ilmu yang tiada tara. Saya aja kalau sudah dengar panjenengan itu minder saja rasanya itu. Ya, Buya Ar-Razi itu banyak membicarakan tentang iblis. Ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa penjelasan Buya tentang iblis itu, kalau saya coba rujuk ke petunjuk-petunjuk yang Allah berikan di Al-Quran, itu banyak yang tidak sesuai dengan yang Allah beri petunjuknya di Al-Quran. Salah satu yang saya terkaget-kaget itu adalah ketika Buya mengatakan pada saat para malaikat duduk di hadapan Allah, di mana Allah menyuruh semua para malaikat itu bersujud kepada Adam, dan mereka semua patuh kecuali iblis. Dan di situ Buya itu sepertinya mengelompokkan iblis itu dari golongan malaikat juga, cuman dia berasal dari yang nar, sedangkan para malaikat itu dari nur. Nah, ini kalau Allah bilang di surah Al-Kahfi ayat 50 bahwa iblis itu berasal dari golongan jin. Jadi beda kalau menurut petunjuk Allah di Al-Quran, bahwa iblis itu bukan golongan malaikat, tetapi dia dari golongan jin. Itu kalau yang tertulis di Al-Quran. Tapi kenapa itu menjadi golongan malaikat tapi yang nar? Ya mungkin hadis-hadis ada, tapi saya tidak berani membicarakan itu lebih jauh. Saya hanya menyampaikan perbedaan yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi dengan yang tertulis petunjuknya di Al-Quran. Kemudian Buya Ar-Razi itu juga banyak menyampaikan bahwa jin itu berasal dari bumi, keturunannya Raja Jin bernama Azazil dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah sebenarnya di Al-Quran itu ada, tapi sejauh karena saya juga baca Al-Quran itu ya mungkin bukan puluhan tapi ratusan kali juga tuntas untuk dapat petunjuk, baik mungkin yang ketika saya baca tentang reinkarnasi agama-agama, itu saya nulis buku yang ke-6 atau yang ke-7, menegakkan kebenaran agama Allah. Itu buku yang ke-11 kalau tidak salah. Jadi juga berulang kali dengan berbagai judul buku. Tentu fokus saya saat baca Al-Quran itu tentu mencari petunjuk-petunjuk sesuai dengan judul bab-bab buku yang saya buat.
Dan saya merasa tidak pernah melihat di Al-Quran itu bahwa jin itu adalah keturunan Raja Jin di bumi dan bernama Azazil. Ya, ini saya sampaikan, semoga saya salah dengan ini. Saya yang mungkin belum melihat petunjuknya di Al-Quran, mungkin saja ada. Oke, itu dua hal contoh yang saya berikan, perbedaan ilmu-ilmu yang disampaikan Buya Ar-Razi dengan yang saya lihat di Al-Quran. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena saya ingin melanjutkan tadi itu, kenali diri, kenali musuh. Fokus saya tetap bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu untuk membangun peradaban, untuk menyesuaikan keberadaan kita, mempantaskan kehadiran kita di muka bumi ini sesuai tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu berlomba-lomba berbuat kebaikan. Nah, ketika di sorga, betul Buya Ar-Razi bilang ada suatu masa di mana Allah menciptakan Adam, dan begitu sempurna ciptaannya itu, Allah jatuh cinta kepada Adam. Nah, menurut saya jatuh cinta itu adalah peniupan ruh. Karena begitu namanya orang jatuh cinta, berarti dialah yang paling disayang, yang paling di segala-galanya daripada siapapun. Namanya dia jatuh cinta kepada Adam. Wajar jadinya Allah menyuruh semua hambanya, baik para malaikat, para jin yang ada di masa itu, untuk bersujud kepada Adam. Dan memang semua patuh, kecuali jin yang bernama iblis yang tidak patuh. Nah, murka Allah itulah yang melenyapkan wujud iblis yang sebagai jin itu menjadi ruh. Sama seperti ruh yang Allah tiupkan kepada Adam, tapi itu berupa cinta Allah. Sedangkan iblis yang dikutuk menjadi ruh itu juga berada dalam pikiran Adam, waswi supi sudurin nas. Namanya sudah bukan lagi iblis tetapi setan, godaan-godaan jahat dalam pikiran. Nah, itu terlihat setelah kejadian itu, entah berapa ratus ribu atau juta tahun, hingga iblis mampu memperdayai Adam setelah diawali dengan meminta pendamping, yaitu Hawa. Dan lewat Hawa lah yang lebih mudah iblis memperdayai mereka berdua untuk mendekati pohon terlarang. Nah, dengan mereka bisa tertipu oleh iblis, sejak saat itu Allah juga murka, tetapi Adam dan Hawa bertobat dan meminta untuk diampuni, dan Allah mengampuni, tetapi dengan syarat tetap dihukum, artinya diturunkan ke bumi sebagai tempat tersesat bersama waswi supidur sudurin tadi itu untuk mencari jalan kembali pada Allah. Nah, kurang lebih begitu sejarahnya awal dari sorga turun ke bumi. Nah, untuk kita di zaman sekarang, bahwa wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini kalau saya di awal-awal dulu, pokoknya pelatihan sejak 98, 99 sampai ya mungkin sekitar 10 tahunan lah. Saya selalu mengawali atau ada materi khusus yang saya jadikan bahan dialog dengan semua peserta, yaitu tentang ruh. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda punya ruh? Semua orang menjawab punya. Dan saya tanya lagi, ruhmu ada berapa? Dan selama itu saya selalu mendengar jawaban yang sama, 1. Nah, kalau ruh manusia 1, berarti kalau kita padankan dengan teori Charles Darwin, berarti kita benar-benar berasal dari kera. Kera itu ruhnya 1. Yaitu kalau dalam filsafat Jawa, dalam filsafat
atau ada istilah ruh hewani, ruh alamiah, ruh bawaan, ruh kalau dalam bahasanya ajali, atau ruh nyawa, mungkin dalam bahasa umum nyawa. Itu namanya ruh. Sebagai makhluk hidup kita punya ruh. Itulah mungkin yang dianggap oleh cara pandang bangsa Indonesia. Kita punya ruh, yaitu kita sebagai makhluk hidup karena masih bernyawa ada ruhnya. Berarti betul kita ada ruh yang pertama seperti itu. Namun kalau kita lihat sejarah penciptaan manusia, ketika kita berusia 3 bulan 10 hari sampai 4 bulan dalam kandungan, ada peristiwa peniupan ruh. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika ruh ditiupkan, yang pertama disentuh adalah pada bagian otak. Ruh itu tidak menempati badan, tetapi memberi pengaruh pada badan hingga masa yang ditentukan. Itu yang saya lihat di buku-bukunya Imam Al-Ghazali. Kalau kita padankan lagi dengan ilmiah modern, ditemukannya gut spot dalam sel neuron manusia atau noktah Tuhan, itu berarti membenarkan ilmunya Imam Al-Ghazali. Jadi secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa memang benar ada peniupan ruh terhadap janin. Nah, kalau kita lihat di surat Asy-Syams ayat 7 dan 8 itu, ada nafs, ada sawaha. Nafs itu bersifat fujur, sawaha bersifat takwa. Dan manusia selama ini memang hidup atau memang dipimpin oleh sawaha, nafsnya atau diri, dipimpin oleh diri atau nafs tadi itu. Itu yang dimaksud dengan Rasulullah itu perang yang lebih berat dari perang Badar adalah perang melawan hawa nafsu. Bisa jadi maksud Rasulullah dengan hadis itu adalah bahwa ada musuh yang sangat jahat dalam diri kita ini yang bernama hawa nafsu, yang berada di otak, yang itu waswi supi sudurin nas. Itulah musuh. Kayaknya saya tadi awali kenali diri, kenali musuh. Nah, itulah musuh kita. Nah, kalau kita padankan lagi di Al-Quran, para ulama Indonesia belum memahami keberadaan musuh itu. Itu saya bisa melihat dari surah Al-Baqarah ayat 207. Kalau nggak 207, 107 ya. Yaitu wa minan nasi mayyasri nafsahu tigo amardotillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Mayyasri nafs. Nah, mengorbankan diri agar dapat ridho Allah. Kesalahpahaman para ulama menggunakan kata-kata diri untuk mendapat ridho Allah. Makanya ada orang-orang licik yang pintar memanfaatkan kesalahpahaman ini untuk mengadakan doktrin-doktrin sehingga adanya teroris dan lain-lain itu, keburukan-keburukan itu. Yang seharusnya alih bahasa dari wa minan nasi mayyasri nafsahu tigo amardotillah itu harusnya alih bahasanya adalah dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan nafsunya untuk mendapat atau mencari keridaan Allah. Orang yang mengorbankan nafsu tentu yang didapat adalah ridho Allah. Itu mutlak pasti benar. Inilah kegagalan para ulama memahami maksud Allah. Bahkan alih bahasa Al-Quran itu semuanya tidak benar. Berarti bahasa-bahasa Al-Quran yang dibuat para ulama itu dalam tanda petik saya bilang juga ada yang menyesatkan. Ya, tidak apa-apa, nanti kita perbaiki bersama. Kemudian ada lagi satu surat lagi di mana Allah bilang surat Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'malu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
waswisu bihi nafsu. Itu diterjemah di Al-Quran apa coba? Yang dibisikkan oleh hatinya. Masa waswisu bihi nafs itu dibisikkan oleh hati? Ini tentu tumpang tindih. Nafs yang begitu jahat, licik dan halus menyesatkan manusia, itu dikatakan artinya hati. Dan kalau kita lihat sambungan dari ayat itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Nah, sebenarnya menurut saya Allah itu Allah turunkan adalah sebagai petunjuk bagi kita manusia ini bahwa ada godaan-godaan jahat, ada bisikan hati, atau bukan bisikan, ada bisikan nafsu yang amat jahat dalam diri kita. Tetapi Allah memberi petunjuk bahwa itu bisa kita kalahkan karena Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher. Itu berarti hampir sama dengan keberadaan sawaha tadi. Nah, ini dua ayat yang salah paham oleh para ulama Indonesia, yang nanti juga akan bisa kita luruskan untuk kita kembali mengenal musuh dan bisa menempuh jalan kembali dengan benar kepada Allah. Oke. Nah, itu kenali diri, kenali musuh. Nah, dengan kita mengenal diri dan mengenal musuh seperti itu, musuh sudah berarti sudah jelas. Ada iblis yang berubah menjadi setan. Di zaman Rasulullah berubah menjadi nafsu atau hawa nafsu. Di zaman sekarang saya bahasakan musuh itu bukan lagi hawa nafsu, tetapi diri. Diri yang mana? Diri yang nafs atau yang bersifat fujur. Sedangkan diri yang harus membimbing kita secara fitrah adalah yang sawaha. Namun untuk menjadikan itu sebagai pembimbing atau menjadi dia bisikan robbani, ada proses yang harus kita lakukan. Ya, caranya kembali lagi ke surat pertama turun Al-Alaq, yaitu menjalankan atau mengerjakan Iqra dan Qalam. Tetapi kalau dalam proses melaksanakannya itu harus dimulai dari Qalam dulu baru Iqra. Prakteknya nanti mungkin secara internal bisa dibahas bersama para ulama Indonesia, sehingga setelah kita bisa pahami bersama, biarkanlah para ulama, para kiai, para ustadz yang menyampaikan ke seluruh masyarakat. Saya kira itu tambahan dari saya untuk mengenal diri, mengenal musuh, sehingga kita benar-benar mengenal Allah secara sempurna melalui bisikan robbani itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia. Salam revolusi Indonesia.